Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, Iwan. Saya sambungkan. SPD 2. Masalah kejadian PKI Aceh. Yang sambungan bagian jadi PKI di Aceh. PKI di Aceh dari ulama jenis PKI. Ulama itu tahu dia bahwa dia di bawah di luar nikah. Dia tidak tahu dia di bawah di luar nikah, anaknya dia tahu anaknya di luar nikah. Jadi ngaji udah panjang kali dia jadi ulama. Jadi ulama bikin pesantren besar, muridnya 300 lebih. Bagian Aceh Utara. Desa udah lupa desa. Bagian Aceh Utara. Jadi dia udah banyak muridnya, yang pandai 300 lebih lah muridnya. Jadi udah banyak muridnya, ngaji dia dapat kitab yang namanya anak di luar nikah nggak ada berdosa, nggak ada pahala, nggak ada surga, nggak ada neraka. Apapun dia kerjakan yang benar nggak ada surga. Apapun dia kerja kejahatan nggak ada neraka. Disitulah kejadian dibikin satu kitab karena dia udah nyesal, muridnya udah banyak, apa yang dipikirkan. Karena dia apapun cerita dia nggak ada dosa, nggak ada surga, nggak ada neraka. Dibikinlah kitab satu ditukar-tukar balik. Tukar-tukar balik artinya di dalam, isinya di dalam ditukar-tukar. Disimpan, datang dia sendirian ke hutan, ke gunung sana, dicari kayu yang besar, dikorek. Habis dikorek, diisilah kitab itu. Dikisi isi kitab itu. Dah itu diambil 5 tahun kemudian, diajak muridnya bawa lembu, potong di situ, dibilang Allah Ta'ala simpan kitab dalam kayu. Allah Ta'ala simpan kitab dalam kayu. Dibelah kayu itu, diambillah kitab itu. Anak murid dia separuh. Separuh yang dengar dia, separuh tidak. Lebih yang percaya dia. Sedikit yang nggak percaya dia. Sepertiga. Jadi yang bocor-bocor itu rahasia itulah yang nggak ikut dia. Yang nggak ikut dia dikit sedikit pecah kata-kata itu kan. Habis itu hubungan dia ada ke luar negeri sama Jepang. Itulah jadi PKI besar-besaran. Itu di Aceh kejadian. Asal PKI itu di Aceh kejadian. Ulama habis itu diajak sama-sama PKI ini bunuh ulama semua. Dibikin gedung yang besar. Diambil tanah itu dibawa ke mana lubang diambil tanah di tempat dia bikin rumah. Dibikin rumah di atas, kira-kira dalamnya ada 15 meter. Lebih kurasa ada. Menurut abang saya bilang yang murid orang tuaku, murid
labuku, udah 20 meter ada lubang itu di bawah. Jadi dibikin lantai, dibikin kamar. Kamar itu untuk keluar, kamar ini untuk masuk. Dibikin 2 jalur. Jalur ini udah dibikin per untuk jatuh ke dalam. Kalau masuk pintu ada injak per itu langsung ke bawah, ke lubang itu yang dikorek itu. Nggak ada yang dengar karena lantainya kan semen. Mana ada yang dengar dari bawah itu. Situlah jatuh masuk dia. Lumbu dari ikan 7 ekor untuk panggil ulama seluruh Indonesia. Panggil ke situ untuk dikanduri sama dia. Para menurut masuk ke sumur itu. Ulama-ulama. Jadi namanya Allah menghendaki itu. Tidak menghendaki Allah Ta'ala berhasil PKI itu dibunuh ulama. Allah menghendaki entah macam mana bocorlah rahasia itu. Setelah rahasia itu nanti timbullah PKI. Dalam timbul PKI orang tuaku berapa orang, Bang Seha, Bang Ahmad, Abah Amin, Pak Fahdian, 4 orang. Basmi lah datang ke rumah itu. Rumah itu udah dibakar. Tinggal istrinya, intinya lain habis dibunuh. Tinggal istrinya karena hamil. Istrinya disuruh mengucap, ya jangan dibunuh. Gak mau dia bilang ngapain aku masuk lagi, mengucap tidak lagi karena anakku udah nggak ada, dan suamiku udah nggak ada, rumahku udah nggak ada, udah dibakar. Mau apa lagi ikut agama Islam? Begitu jawabnya. Ya dibawalah ke ID, dimasuk dalam sirah ID. Dan macam mana kemudian itu nggak tahu, ya Allah yang tahu. Jadi dikumpullah PKI kemana-mana. Rumah itu udah bolong, udah dibakar. Di situlah semua. Di mana-mana diambil PKI itu. Di atas sampai ke situ, turun mobil, berdiri di pinggir lubang itu. Itu Abang Sehat, anak muridku yang cerita kalau pulang cerita sama Abu. Dibawa kitab itu sebesar ini. Sebesar kitab Kisah Anbiya ini. Sebesar kitab Kisah Anbiya ini. Dibaca sama orang tuaku. Dibaca, dibilang ini udah nggak benar kitab ini sekarang ini. Ini udah terbalik semua. Bilang orang tuaku ulama. Jadi ulama pertama yang bangun daya di Darussalam Matang Perlak. Masa zaman Jepang, masa dijajah Jepang, orang tuaku bangun daya Darussalam pesantren Darussalam Matang Perlak. Dia dibangun mati perang Jepang. Aku tinggi itu lahir. Ini dibawa ke situ orang semua, diberdirikan, dibacok sama parang satu kali. Udah penuh di lingkaran sumur itu. Lah sumur udah penuh lingkaran itu orang, cuma dibacok. Kita orang ke situ dibacok. Orang dibacok satu kali. Kadang-kadang nggak ada putus marahnya ini, nggak ada putus. Jadi nggak mati di situ, di sumur itu. Dibilang masih kalau pulang dia ngadu sama bapakku, sama orang tuaku. Tunggu nih, kalau kita nengok sayang kali, nggak ada yang mati. Kadang-kadang nggak ada yang mati. Kadang-kadang kena ininya, kadang-kadang nggak kena. Yang nggak kena itu ditimpa-timpa yang orang udah mati itu. Kita nengok matanya sayang, dari nengok kita sayang kali kita nengok yang itu Bang
itu kalau pulang siang kumpul orang itu di mana-mana. Jadi dibawalah kita itu, dikasih tahu sama orang tua aku, dia bilang ini udah gak pernah kita ini. Tahu lama-lamaan terbuka rahasia bahwa di kitab ini dia yang bikin. Ketahuan dari murid-murid dia. Ini yang dia yang bikin. Kan dia udah dia tengok anak dua nikah, nggak ada dosa, nggak ada surga, nggak ada neraka. Mari bikin, mau dibalik semua. Karena dia dibawa apapun dibunuh orang dia nggak ada neraka. Dibunuh orang sekalipun nggak ada neraka. Itulah jadi PKI. Jadi habis itu dibaca-baca sampai penuh sumur itu. Kira lebar sumur itu serantai setengah lah, serantai tengah penuh lah. Sumur itu udah habis, sumur itu ditanam, buanglah ke laut, cari PKI di mana-mana, sayang sekali. Banyak kali korban gara-gara nak di luar nikah, berhubungan dengan Jepang, sampai banyak yang terbunuh. Anak umur 5 tahun, aku tengok, sedih kali. Saya tengok di pinggir jalan duduk. Dia ambil masuk ke gang-gang, masuk. Ada nama mamanya di situ, dibawa dokumen itu. Ada nama mamanya, ada mama ayahnya. Umur 5 tahun, 2 tahun nggak ada disisa, nggak ada ditinggal situ. Dia ambil semua, digendong sama ibunya, dipegang sama tangannya itu yang kecil, yang besar sedikit. Mau naik motor nggak bisa dia. Naik motor karena anak digendong nggak bisa. Kan? Dia ambil anak itu kayak bola, dilempar ke sana. Anak ni menyedih kali. Menyedih kali masa PKI. Menyedih kali. Anak-anak kecil habis. Orang itu pun yang bahas PKI pun. Kan aturan kan ada hendalah nggak tahu. Nggak tahu kita, Allah yang tahu. Aturan ditinggal itu. Siapa yang mau nanti dipelihara anak itu. Kadang-kadang orang itu marah juga. Ayah, mama aja ada masuk PKI, apalagi anaknya nanti begitu juga. Tapi kalau kita nengok itu anak itu dilempar, besar 2 tahun, besar 3 tahun, besar 4 tahun, dipakai kayak bola. Dia ambil dalam gendong ibunya, dilempar ke mobil tronton itu. Dia ambil yang 3 tahun, dilempar ke tronton itu, kayak dilempar buah kelapa. Nangis betapa. Betapa nangisnya anak kecil itu. Nggak ada yang tolong. Nggak ada yang tolong. Apalagi siapa mau tolong dia. Di Matang pula itu SD. SMP, SD. Guru, ditimpa oleh guru. Daya punya daya. Habis ambil semua. Dia juga siapa yang pelihara. Nggak ada yang pelihara. Cuma daya, semua daya itu. Itulah daya orang tuaku yang tinggal sampai sekarang. Nggak ada diambil. Kalau nak murid orang tuaku nggak ada yang ambil. Karena begini, datang satu hari anak murid abuku namanya Aman sama Amin. Tunggu nih, besok ada rapat di Langgar, di Menasah. Rapat apa bilang orang tua aku? Rapat masuk PKI. Apa maksudnya? Maksudnya kita kerja punya sendiri. Kita dikasih gaji 50.000. 50 zaman ada 5 juta sekarang. 50 masih harga bas 1 sen. Aku ingat itu. Setali mati harga beras 1 tali. Tali kecil ini masih ingat. Dan 50.000. Betapa banyaknya, apa enggak orang masuk ditipu sama
orang Jepang sama anak di luar nikah itu. Dibikin surat tuh, dibikin keluar. Anti balik kan dasarnya dari orang itu. Kalau di Aceh dasarnya di situ. Di apa? Dibilang sama orang tuaku, jangan masuk partai itu. Nah, bilang orang tuaku, kalau kamu anak murid aku, jangan masuk partai itu. Bilang orang tuaku. Kalau kamu mengikut aku, betul-betul gurumu aku, jangan masuk partai itu. Nah, bilang orang tuaku. Partai itu akan terbunuh, terpotong leher nanti. Semua dipotong leher nanti. Partai itu semua nanti dipotong leher. Nah, bilang, maka selamatlah anak murid orang tuaku. Semua selamat. Gak ada yang terbunuh. Lain anak sekolah, gak ada satu tinggal. Anak sekolah, guru di Lunibong, guru di Simpang Lim, di kota Simpang Lim. Diminta sembahyang gak boleh, langsung dibawa. Waktu dibawa ke kulam itu, ke sumur itu, minta sembahyang gak boleh, tak dikasih. Begitu juga kejam, memang kejam. Karena apa? Karena kalau ditinggal itu kayak gitu, apa maksudnya dibunuh ulama itu? Sedangkan ulama dibunuh. Nah, apa yang kita pikirkan itulah malah kali orang itu. Gak ada tinggal anak-anak itu. Asal ibunya masuk PKI, anaknya dibasmi semua. Gitu, dibasmi semua. Disitulah. Sekarang udah pecah lah itu. Karena orang tuaku dibilang sama ini kalau dibakar bisa ini, bilang entah dibakar dan nggak tahu kadang-kadang kesukaan orang itu nggak dibakar. Karena ini nanti satu saat ini bersebar kitab ini, tersebar. Berarti sekarang udah tersebar. Menurut isi kitab ini, malaikat dipegang Nabi Musa jangan jadi air. Kalau di kitab zaman sekarang, Nabi Musa ditampar malaikat. Itu udah terbalik. Itulah lain-lain begitu. Di kitab ini, malaikat, iblis jadi malaikat. Kalau kitab zaman sekarang, malaikat jadi iblis. Nah, udah terbalik. Dulu, Nabi Muhammad ditunggu sama Burak. Padahal Burak itu isi surga. Dimasukkan ke surga Burak dalam surga. Tapi ditunggu Nabi Muhammad sampai kurus mau mati. Itu bukan gitu. Dalam kitab sekarang begitu. Nabi Muhammad bulan dikeliling Ka'bah. Turun bulan keliling Ka'bah. Habis keliling Ka'bah diberdirikan di depan Nabi Muhammad, diucap di ayat-ayat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang nggak ada itu dengeng bilang. Habis itu dikecilkan diri bulan itu, masuk di tangan ini, keluar ke tangan ini. Begini jadinya. Dikeluar itu besar lagi di hadapan Nabi, dipegang Nabi Muhammad, dua belah tangan, dipecah dua, dilempar ke trip sebelah, dilempar ke maghrib sebelah. Habis itu naik kembali bersatu lagi dia, nggak ada bekasnya. Naik kembali dia, berlengket lagi, nggak ada
bekasnya. Abu Jahal minta begitu. Kalau dia Rasul pilihan, Rasul Allah, jangan ada bekasnya. Bulan turun ke bumi, mengucap lingkar Kaabah, mengucap di depan Nabi Muhammad, masuk ke tangan baju Nabi Muhammad, keluar dah kiri, mengucap, jadi dipegang, dibelah, dilempar. Begitu minta Abu Jahal. Sekarang nggak ada itu. Tak benar itu, dongeng dibilang. Itu dah terbalik. Jadi hilang ada amalan. Disimpan aja. Tak lawan, tak bila bisa lawan. Mati kita bisa, kalau kita mau mati ya kita lawan. Kita bilang itu, yang dibilang itu kita lawan. Kalau kita mau mati, karena ada banyak itu. Coba pikirkan. Saya orang tuaku. Masa tahun berapa? 64. Tahun 63. Sampai tahun 64. Saya orang tuaku enggak ngaji lagi, dia orang udah tua, dia udah diserahkan sama orang lain. Yang bangun dia, tapi diserahkan sama orang lain. Kalau sekarang mana ada orang yang serahkan orang lain daya? Enggak ada. Dipulangkan anak-anak, enggak mau diserahkan kepada orang. Tapi orang tuaku ada anak laki dia berapa? 4. Durani, Ismail, Abdullah. Tapi enggak diserah. Dikasih sama orang lain. Itu orang tuaku. Dayanya dikasih orang lain. Masa itulah. Jadi di dekat-dekat di situ ada anak sama ayah. Ayahnya bikin anak sama anak sendiri. Ada di situ. Enggak jauh. Kira-kira ada 50 meter. Enggak sampai. Sama dayah itu. Ada adik sama adik, abang sama adik, ada di situ. Bikin anak juga, bunting. Ayah sama anak. Adik ipar sama adik ipar.